Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, masuk ke syarhi kitab al-Waraqat al-Imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Syahir bi Imam al-Haramain mutawaffa sana 78 wa 400 min al-Hijrah an-Nabawiyah. Sudah masuk dalam pembahasan al-akhbar, bahwa khabar beriktibar usulihi ilaina terbagi menjadi dua, mutawatir wal ahad. Mutawatir wal ahad. Mutawatir adalah hadis yang yufidu al-ilm, yufidul ilma, yani al-ilm al-yaqin, yufidul yaqin, di mana pengabaran yang tersebut dalam khabar mutawatir itu dipastikan kebenarannya dari yang mengucapkannya. Ya. Contoh misalnya khabar mutawatir adalah Al-Quran. Al-Quranul Karim ini riwayatnya mutawatir, mutawatirah sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula hadis-hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir ini disebutkan syaratnya ada 4 oleh al-musannif rahimahullah. Syarat yang pertama kemarin apa? Marwahu jamaah, diriwayatkan oleh sejumlah orang, di mana jumlahnya ini yastahilul adatu, ya tastahilul adatu tawaquhum wa tawafuqahum alal kadzib. Urf menyatakan mustahil mereka berkumpul sepakat untuk berdusta. Yang ketiga ila muntahahu, yani antu jada hadhil kasra fi jami'i tabaqati al-isnad. Jumlah rawi yang banyak semacam ini ditemukan pada semua tabaqat sanad. Dan yang terakhir ayyastanida khabarahum al-his. Kabar tersebut sandarannya adalah panca indera, yani sami'tu atau ra'aitu, saya mendengar atau melihat, atau yang semacamnya dari 5 panca indera. Nah, karena itulah bukan khabar mutawatir, ya, atau khabar yang tidak memenuhi 4 perkara ini dinamakan khabar ahad. Hadis yang tidak memenuhi 4 kriteria ini dikatakan apa? Khabar al-ahad. Misalnya kalau diriwayatkan oleh jumlah yang sedikit, cuma 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Sedikit orangnya. 9. Ini khabar ahad. Atau jumlahnya banyak tapi Atau jumlahnya banyak tapi apa? Masih ada kemungkinan mereka berdusta. Misalnya 10 orang atau 20 orang tapi kebanyakannya rawi-rawi du'afa, ataukah rawi-rawi ada sebagainya yang kadzab, pendusta. Maka di sini masih ada kemungkinan mereka berkumpul untuk berdusta. Yang ketiga, kalau jumlah yang banyak hanya ditemukan di sebagian tabaqat saja. Misalnya hadis innamal a'malu binniyat itu kan rawi di bawahnya Sufyan ibn Uyainah itu sampai 200 orang, banyak. Tapi di atasnya gharib, 1 orang saja. Nah, atau mutawatir atau terpenuhi 3 syaratnya namun sandarannya bukan panca indera. Ini terkait dengan misalnya perkara-perkara yang tidak pernah disaksikan oleh manusia manapun. Ada teori misalnya teorinya teori Darwin misalnya. Banyak yang meyakininya, di tiap tabaqat banyak. Jutaan orang meyakini di setiap tabaqat. Tapi sandarannya bukan panca indera, karena ada yang pernah lihat monyet jadi manusia kan? Tidak pernah. Ya. Baik. Atau misalnya masalah wudusul atau qidamul alam, seperti keyakinannya falasifah bahwa alam semesta itu kekal dari dahulu, tidak ada juga awalnya. Nah, ini juga walaupun banyak orang yang meyakininya tapi bukan mutawatir. Kenapa? Karena tidak disandari tidak berdasarkan panca indera.
Kata beliau rahimahullahu taala di sini bahwa yang mutawatir itu ma aujaba ma yujibul ilm. Ya, ilm ini al yaqin. Nah, sebelumnya disebutkan di sini wa yakunu fil asli an musyahadah au sama la an ijtihad. Jadi dia saksikan langsung atau didengar. Makanya hadis-hadis Nabi sami itu, ya kan? Dan seterusnya. Ra'aitu la an ijtihad, bukan berdasarkan ijtihad. Kalau ada misalnya ijtihad di tabaqat sahabat, semua sahabat sepakat dengan ijtihad itu. Jelas ya? Hasil murni hasil ijtihad. Terus diwariskan ke bawahnya, di bawahnya juga banyak yang berpendapat dengan ijtihad semacam itu, maka ini tidak dikatakan mutawatir karena merupakan hasil apa? Ijtihad, bukan panca indera. Baik. Kata beliau mutawatir ma yujibul ilm, yani yujibul yaqin. Karena itulah tidak ada kemungkinan khabar ini salah. Khabar mutawatir itu tidak dipersyaratkan syarat-syarat hadis sahih. Apa syarat hadis sahih? Apa? Adil. Terus ya, adalah dhabat ittisalus sanad. Ini tidak dipersyaratkan sama dalam hadis mutawatir. Ini semua syarat hadis sahih untuk hadis ahad. Jadi mutawatir tidak dipersyaratkan sanadnya muttasil. Enggak dipersyaratkan juga rawinya harus siqah semuanya walaupun du'afa. Hatta kabar orang kafir sekalipun diterima kalau mutawatir. Jelas sampai sini? Jadi mutawatir itu dia sisi kebenarannya karena banyaknya orang yang mengabarkannya. Walaupun semuanya du'afa enggak ada masalah. Bahkan orang kafir sekalipun semuanya fusaq, orang-orang fasik, enggak ada masalah. Paham ya? Jadi syarat hadis sahih yang disebutkan itu untuk berlaku untuk hadis ahad. Baik. Nah, mutawatir ini fix pasti benar, tidak ada kemungkinan salah walaupun walaupun 0 sekian persen. Ini pasti diucapkan oleh Allah, pasti diucapkan oleh Rasulullah SAW, pasti benar gitu ya. Dari siapa yang mengucapkannya pertama kali gitu. Tidak mungkin salah. Kekuatan hadis mutawatir atau khabar mutawatir, kekuatannya sama seperti apa yang ditangkap oleh panca indera. Karena itulah mengingkari khabar yang mutawatir itu mukabarah, itu murni kesombongan, sama seperti mengingkari kenyataan. Ya, mengingkari kabar mutawatir sama seperti mengingkari kenyataan yang disaksikan oleh panca indera yang salim, yang sehat. Baik. Dan dalam perkara agama konsekuensinya lebih berat. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, mengingkari perkara yang mutawatir dalam syariat ini mukaffir, termasuk penyebab sebab-sebab kekafiran. Merupakan sebab apa? Salah satu sebab-sebab kekafiran. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, cuma di sini butuh diperhatikan, mutawatir itu ada dua jenis. Ada mutawatir lafzi dan ada mutawatir maknawi. Nah, mutawatir lafzi itu jumlahnya memang terbatas, terhitung pakai jari. Tapi mutawatir maknawi banyak. Makanya kalau ada yang mengatakan hadis mutawatir sedikit, ya ini ucapannya tidak bisa langsung diterima, tidak bisa langsung ditolak. Kalau ada yang bilang hadis mutawatir sedikit, taib, apa maksudmu hadis mutawatir di sini? Kalau kamu maksudkan hadis mutawatir lafzi saja, betul, saya sepakat sedikit. Dan para ulama sudah membukukan hadis-hadis semacam itu. Tapi kalau yang kamu maksudkan hadis mutawatir sedikit termasuk mutawatir maknawi, maka ini tidak benar. Karena yang mutawatir dalam Islam itu banyak sekali. Jelas ya? Pengabaran yang mutawatir dalam Islam itu sangat banyak sekali. Baik. Wallahu taala alam bissawab. Mutawatir lafzi yaitu yang mutawatir lafaznya, seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini lafaznya persis seperti itu, namanya mutawatir lafzi. Di semua riwayat apa? Lafaznya seperti itu. Nah, ini dari tabaqat pertama sudah banyak yang meriwayatkannya. Ya, ada 30 atau bahkan lebih sahabat yang meriwayatkannya. Salah satunya adalah
10 di antaranya al-mubasysyirina bil jannah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatawawwa maq'adahu minan nar. Dan karakteristiknya sanad itu sifatnya kalau di atas sudah ramai, ke bawah lebih ramai lagi. Dia bentuknya piramida. Bentuk sanad itu bentuk normalnya piramida. Kalaupun sedikit di bawah, di atas itu sedikit, ke bawah itu biasanya lebih ramai gitu. Jadi kalau di atasnya sudah banyak, sudah ramai, ke bawahnya pasti lebih ramai lagi. Jelas ya? Jadi kalau di tabaqat sahabat saya sudah puluhan, itu sudah mutawatir. Karena di bawahnya pasti lebih banyak daripada itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini contoh mutawatir lafzi. Contoh mutawatir maknawi, misalnya raf'ul yadaini fi du'a, inda du'a. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa, mengusap khuf. Ya, mengusap khuf. Apalagi ru'yatullah yaumal qiyamah, al-haud, telaga, azabul qabr. Ini semua dari dalilnya mutawatir, tapi secara maknawi, yakni makna azab kubur warid dalam puluhan hadis, warid dalam banyak hadis ya, belasan atau puluhan hadis warid gitu. Walaupun lafaz setiap hadis dengan yang lain berbeda, tapi maknanya sama-sama menetapkan azab kubur misalnya. Baik, sudah ya. Nah, semua hadis yang tidak memenuhi 4 syarat di atas, 4 syarat yang disebutkan tadi, itu masuk dalam kategori khabarul ahad. Khabarul ahad. Jadi khabarul ahad malam yajma' syurutal mutawatir. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Baik, yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Baik. Kemudian khabar ahad ada 3 sebagaimana yang ma'ruf, yaitu hadis apa? Harsun hadis ahad. Berurut dari yang paling banyak ke sedikit. Dan nomor aja mustalahnya. Sudah berapa kita belum selesaikan? 3 sudah. Nomor aja mustalahnya. Hadits masyhur, gharib dan aziz dan gharib. Baik. Masyhur, aziz dan gharib. Ala khilafin dalam definisinya masing-masing ya. Antara masyhur dengan aziz ada khilaf. Ya. Sebagian mengatakan masyhur itu marwahu salasa fa aksar. Marwahu salasa fa aksar. 6. Marwahu 6 salasatun fa aksar. Aziz itu marwahu husnan, ya kan? Sebagian mengatakan, dan ini pendapatnya Ibnu Hajar. Sementara Az-Zahabi mengatakan aziz itu marwahu husnaini aw salasa, seperti yang dikatakan oleh Al-Baiquni. Ya. Sementara masyhur marwahu fauqa salasa. 6. Ini yang dipilih oleh Al-Baiquni merupakan pendapat Az-Zahabi rahimahullah. Dan sebelumnya dari Ibnu Manda dan selainnya dari para imam. Wallahu a'lam bishawab. Sudah. Jadi hadis ini masyhur, aziz dan gharib. Kata beliau rahimahullahu taala, hadis ahad ini wa huwa alladhi yujibul amal wa la yujibul ilm. Dia tetap wajib diamalkan tapi tidak yufidul ilm, yakni la yufidul yaqin. La yufidu al-yaqin. Baik. Yani yujibul ilm tentu saja kalau dia sahih. Hadis ahad kapan dia sahih? Maka dia yujibul amal menurut saya. Ya. Kapan dia sahih? Maka yujibul amal. Yujibu al-amal. Baik. Ini kalau masalah pengamalannya. Tapi apakah yufidul ilm, yani yufidul yaqin? Baik, fihi qaulan.
Sebagian mengatakan apa namanya? Ada tiga pendapat ya. Apakah khabar ahad itu yufidul yakin atau tidak? Sebagian mengatakan yufidul yakin. Sebagian mengatakan la yufidul yakin mutlaqan, dan ini pendapat yang disebutkan di sini oleh Imam Al-Haramain bahwa la yufidul yakin. Sementara pendapat yang ketiga tawassut, yang seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, bahwasanya khabar ahad bisa yufidul ilm kalau apa? Apa nak? Ini nukbah. Khabar ahad yufidul yakin kalau ihtafat bil qara'in, ada qara'in yang berada di sekitarnya yang menguatkannya. Yani asalnya khabar ahad yufidul dhann, tapi dia bisa yufidul yakin kalau ada apa? Khabar ahadnya muhtaf bil qara'in. Nah, qarinahnya salah satunya apa? Kalau diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, walaupun khabar ahad kalau diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau salah satu dari keduanya, maka dia yufidu al-yaqin, yufidul ilm. Ya, ini sudah bahas sudah pelajari di Nukhbah, di Nuzhat. Baik, sudah ya. Maka apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di sini bahwa khabar ahad la yujibul ilm, ini pendapat yang kurang tepat. Yani kalau dikatakan secara mutlak la yufidul yaqin, ini pendapat yang tidak tepat. Ya. Dan ini merupakan salah satu pintu masuknya Mu'tazilah, di mana mereka lah yang membagi mutawatir menjadi ahad, kemudian memberikan konsekuensi amaliyah atau konsekuensi i'tiqadiyah menurut saya. Kalau masalah amalan oke lah, mereka beramal dengan hadis ahad dalam masalah amalan. Tapi dalam masalah i'tiqadiyah kata mereka, i'tiqad itu sesuatu yang al-yakin, yang mutayakkan, harus perkara yang meyakinkan, maka dalilnya juga harus perkara yang mutayakkan, dalam hal ini mutawatir. Maka yang ahad mereka nggak pakai karena yufidul dhann saja, dugaan besar. Adapun dalam masalah amalan, boleh-boleh saja beramal dengan dhann ketika ta'azzar al-yaqin. Ketika tidak memungkinkan yakin, maka boleh beramal dengan dugaan besar. Tapi itu dalam masalah amalan kata mereka. Tapi dalam masalah keyakinan nggak boleh beramal dengan khabar hadis yang la yufidu al-ilm, la yufidu al-yaqin, atau khabar ahad. Nah, was-sahih adalah apa yang dipaparkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa khabar ahad yufidu dhann asalnya, tapi dia bisa menjadi mutawatir ketika ada qara'in, dan qara'innya ini banyak. Qara'innya ini banyak. Baik. Kemudian yang dimaksud dengan zon di sini adalah qabul ihtimalin naqid. Yang dimaksud dengan zon di sini, khabar ahad yufidu zon, itu qabul ihtimalin naqid, menerima kemungkinan sebaliknya. Ya. Bukan berarti hal itu tidak meyakinkan ya. Cuman keyakinannya beda dengan mutawatir. Kalau mutawatir itu keyakinan yang tidak mungkin, tidak ada sedikit pun peluang kemungkinan salah. Sementara khabar ahad, yang dimaksud dengan khabar ahad yufidul dhann, yakni itu khabar kapan hadis, syarat-syarat hadis sahih terpenuhi, maka dia sahih, jelas ya. Kemudian diyakini bahwa Nabi SAW bersabda dengannya, walaupun kalau ditanya apakah ada kemungkinan Nabi tidak bersabda, kalau dikatakan sekedar kemungkinan, iya mungkin, tapi belum tentu terjadi. Sekedar apa? Sekedar ihtimal. Nah, sekedar apa? Ihtimal. Dan sudah ma'ruf bahwa segala sesuatu yang namanya ihtimal belum tentu terjadi. Jadi ketika dikatakan bahwasanya khabar ahad itu yufidul dhann, itu tidak menafikan bahwa khabar ahad itu bisa diyakini bahwa itu merupakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman memang keyakinannya tidak seperti keyakinan terhadap mutawatir. Karena keyakinan terhadap mutawatir tidak ada kemungkinan salah sedikit pun. Sementara keyakinan terhadap khabar ahad itu masih ada peluang, masih ada kemungkinan keliru. Tapi ingat, bukan pasti keliru, sekedar kemungkinan. Walaupun belum tentu terjadi. Nah, jelas sampai sini? Itu yang dimaksud dengan zon. Maka kalau mau dikatakan yufidul zon dalam artian tidak ada yang meyakinkan dari khabar ahad, ini jelas perkara yang batil, tidak benar. Nah, ini kita tidak berbicara mengenai yang muhtah bil qara'in ya. Kalau muhtah bil qara'in jelas
jelas dia yufidul ilm. Adapun khabar ahad yang ghairu muhtaf bil qara'in, maka dia yufidul dhon dalam artian qabul ihtimalin naqid. Dia bisa menerima kemungkinan sebaliknya, sekecil apapun kemungkinan tersebut, walaupun kemungkinan itu tidak terwujud, tidak terjadi, tapi yang jelas ada kemungkinan. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Sudah. Adapun kritik hubungannya dengan pembahasan usul fikih, karena usul fikih terkait dengan fikih amaliyah, maka semua khabar ahad dipakai berdalil. Sepakat di sini. Hatta walaupun selama tentu saja hadisnya selama hadisnya sahih, selama hadisnya sahih dan secara umum seperti itulah. Selama hadisnya sahih. Ini selesai pembagian hadis bi'tibar usulihi ilaina. Mutawatir wal ahad, al-ahad terbagi 3. Di sini tidak dipaparkan pembagian ahad karena yang mau ditekankan cuman hukumnya. Mutawatir hukumnya yufidul ilmil yaqin, sementara khabar ahad yufidul dhon. Kata beliau itu saja. Mau dia masyhur, mau dia aziz, mau dia gharib, ya yufidul dhon. Cuman kalam ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan yufidul dhon itu berbeda dengan makna zon yang diinginkan oleh Mu'tazilah dan semacamnya dari kalangan mutakallimin. Belum lagi kalau khabar ahad itu muhtaf bil qara'in, dan ini jumlahnya banyak, tidak sedikit khabar ahad yang muhtaf bil qara'in. Sekarang pembagian hadis dari sudut pandang yang lain, bi'tibar ittisalus sanad. Pembagian khabar bi'tibar ittisalus sanad. Qala rahimahullah wa yanqasimu ila mursalin wa musnad. Hadis atau khabar juga terbagi menjadi 2 dari sudut pandang sanadnya muttasil atau munqati. Yang pertama mursal, yang kedua musnad. Apa itu musnad? Fal musnadu mattasala isnaduhu wal mursalu ma lam yattasil isnaduhu. Simple dia di kalangan usulin. Kita tahu dalam mustalahul hadis makna musnad itu ada 3 di kalangan muhaddisin. Ya, ada 3. Dan mursal juga ada 2 jenis kan? Ada 2 jenis. Tapi istilah mursal dan musnad di kalangan usulin berbeda dengan mursal dan musnad di kalangan muhaddisin. Makanya kalau misalnya di pembahasan ilmu mustalahul hadis disebutkan definisi musnad atau mursal, kemudian ada yang menyebutkan musnad itu adalah yang sanadnya bersambung, pokoknya semua yang bersambung itu musnad dan semua yang tidak bersambung itu mursal, itu sebenarnya tidak salah. Ya, itu dari kacamata usulin. Paham ya? Dan ini termasuk mustalah yang ishtaraka fihi fannan, yang bersekutu padanya dua disiplin ilmu atau lebih dan memiliki makna yang berbeda. Jadi di kalangan muhaddisin, di kalangan usulin tidak ada perbedaan antara mu'dhal, mu'allaq, mursal, munqati, mu'allal, mu'an'an, mursal khafi maksud saya, atau munqati karena tadlis, itu tidak ada bedanya. Semua yang terputus sanadnya mau zahir mau khafi semuanya namanya mursal menurut usulin. Dan semua yang bersambung namanya musnad. Jelas sampai sini, semua yang bersambung itu musnad. Baik. Sekarang apa tujuannya muhaddis usulin membahas lagi-lagi ke masalah hukum? Kalau musnad jelas diterima. Yani kalau terpenuhi syarat-syarat sahih yang lain atau syarat-syarat makbul yang lain. Kalau musnad diterima karena sanadnya bersambung, rawinya adil dan dhabt, selesai masalah, tidak ada iskal. Baik. Tapi mursal yang sanadnya bersambung, apakah diterima? Qala rahimahullah, di kalangan usulin, fa in kana min marasili ghairi sahabati falaysa bihujjah. Kalau mursalnya bukan mursal sahabat, maka bukan hujjah, jadi bukan dalil. Adapun mursal sahabat hukumnya Sepakat para ulama ahli sunnah bahwa mursal sahabat itu makbul. Ya, adapun fi nafsil amar ada khilaf tentu saja terkait dengan mursal sahabi, apakah makbul atau mardud. Tapi pendapat jamaahir ulama, mursal sahabi itu hujjah. Ya, mursal sahabi yaitu sahabat A meriwayatkan dari sahabat B
dari Nabi Muhammad SAW, kemudian sahabat A menghilangkan sahabat B langsung kepada Nabi SAW. Ini mursal sahabi, dan ini amaliyah para ulama muhaddisin jelas makbul dan hujjah. Misalnya Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari ayahnya Abu Bakar As-Siddiq dari Nabi SAW. Ketika Aisyah menceritakan kepada muridnya, enggak disebut Abu Bakar, langsung beliau bersabda, beliau mengatakan dari Nabi SAW. Namanya mursal sahabi. Yang seperti ini hujjah. Taib. Kata beliau, kalau mursalnya sahabat diterima, kalau mursalnya ghairus sahabat falaysa bihujjah, maka ditolak. Illa, kecuali marasila Sa'id ibn al-Musayyab, kecuali mursalnya Sa'id ibn al-Musayyab, fa innaha futtishat fa wujidat masanida anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua mursalnya Sa'id ibn al-Musayyab, yang dimaksud di sini berarti mursal selain sahabat, yaitu mursalnya tabi'in atau mursalnya tabi'ut tabi'in gitu. Ya. Tabi'in langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tabi'ut tabi'in langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini namanya mursal di kalangan usuliyin. Kalau di kalangan ini kan berbeda lagi ya, muhaddisin istilahnya. Di kalangan usuliyin, mursal adalah tabi'in atau selainnya langsung meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya mursal tabi'in. Nah, kata beliau semua mursal tabi'in itu dhaif, yakni laisa bihujjah, kecuali mursalnya Sa'id ibn Musayyab. Kenapa? Karena beliau kibarut tabi'in. Beliau kibarut tabi'in. Kapan seorang dikatakan tabi'in kibar, tabi'in kabir? Suan. Ya, kalau riwayatnya lebih banyak dari sahabat daripada sama tabi'in, dikatakan dia kibarut tabi'in. Ya. Jadi Sa'id bin Musayyib ini kibarut tabi'in. Nah, bahkan beliau meriwayatkan dari kebanyakan al-asyara mubasysyirin bil jannah. Ya, kebanyakan al-asyara mubasysyirin bil jannah beliau riwayatkan. Berarti beliau ini kibar betul, masih mendapati Utsman, Ali dan seterusnya riwayat-riwayatnya gitu. 10 orang ini. Adapun Abu Bakar kalau nggak salah enggak, Umar ada khilaf seingat saya. Ala kulli hal, Sa'id bin Musayyib ini kibarut tabi'in. Maka kalau beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya itu mengambilnya dari sahabat. Makanya dikecualikan, kecuali mursalnya Sa'id bin Musayyib, karena semua mursalnya beliau, hadis mursalnya futtishat, telah dicek, diperiksa, dicari jalan-jalannya, ternyata ditemukan masanid, ditemukan bersambung, ditemukan bahwa ternyata perantaranya sahabat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang mengucapkan seperti ini adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau telah mentaftish, memeriksa sendiri, mengecek sendiri mursal-mursalnya Sa'id bin Musayyib, dan ditemukan bahwa semuanya itu diriwayatkan langsung dari sahabat. Wallahu taala alam bissawab. Ya, dan ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah, ma'ruf mazhabnya Imam Syafi'i terkait dengan hadis mursal. Ya. Dan di kalangan Hanafiyah dan Malikiyah hadis mursal itu diterima secara mutlak. Diterima secara mutlak ya, tentunya kecuali kalau mursalnya itu ada nakara dan seterusnya. Ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Sementara dalam mazhab Imam Ahmad, semua mursal itu ditolak secara mutlak. Mursal semua ditolak secara mutlak. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah beliau merinci. Beliau apa merinci? Bahwa mursal itu dhaif. Ya. Mursal itu dhaif kecuali kalau terpenuhi 2 syarat. Hadis mursal itu dhaif kecuali kalau terpenuhi 2 syarat, maka bisa dipakai hujjah. Syarat yang pertama, tabi'innya kibar, min kibarit tabi'in. Syarat yang pertama, tabi'innya masuk dalam kategori kibarit tabi'in. Kalau sigarut tabi'in enggak, Imam Syafi'i pun menolak riwayat mursalnya sigarut tabi'in. Tapi kalau ini syarat yang pertama ya, kibarut tabi'in. Dan syarat yang kedua apa? Lahu yakni atau ayyaqdidahu, ya, ayyaqdidahu akhar, globalnya begitu, dia dikuatkan oleh yang lain. Si mursal ini dikuatkan oleh yang lain. Baik. Apa yang menguatkannya?
Ini dua syarat ya. Syarat yang pertama tadi apa? Tabiinnya harus kibar. Yang kedua harus ada penguat. Ya. Nah, penguatnya apa saja? Salah satu dari 4 perkara berikut. Salah satunya saya sudah cukup. Yang pertama hadis musnad, yakni yang bersambung sanadnya. Walaupun dalam sanadnya ada yang rawi yang doif, boleh dipakai penguat. Karena mursal dengan doif bisa naik ke derajat hasan. Atau hadis mursal yang sama. Mursal yang sama, munqati atau mudallas atau mursal khafi gitu. Intinya sama-sama terputus sanadnya, tapi dari makhraj sanad yang berbeda, jalan sanad yang berbeda. Maka ini yang kedua, boleh dipakai menguat. Menguatkan hadis mursal. Yang ketiga, sejalan dengan fatwa sahabat. Sejalan dengan fatwa sahabat. Walaupun sebagian sahabat. Ya. Yang keempat, sejalan dengan pendapat mayoritas ulama. Yang keempat, atau sejalan dengan pendapat mayoritas al-ulama. Ini salah satu dari 4 ini. Kapan tabi'innya kibar dan ada penguat salah satu dari 4 ini, maka diterima. Paham ya? Mursalnya sahih, bisa dimakbul maksudnya. Baik, wallahu taala a'lam bis-shawab. Qala rahimahullah, ini menyikapi hadis mursal ya, selesai. Dan yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ya tafsil tentu saja. Itu langsung mansus dari Imam Syafi'i rahimahullah. Wal an'anatu tadkhulu 'alal asanid. Nanti kita sebutkan ya. Enggak bahas. Atau enggak apa-apa, gampang sekali. Wal an'anatu tadkhulu 'alal asanid. An'anah yaitu riwayat menggunakan an itu masuk pada sanad. Masuk pada sanad. Apa hukumnya an'anah ini? Kalau di dalam sanad ada ditemukan kata an, ya apa hukumnya? Apakah asalnya muttasil atau asalnya munqati? Nah, ada dua fi qaulan dalam masalah ini yang masyhur ya, mazhabnya Imam Al-Bukhari dan mazhabnya Imam Muslim. Mazhabnya Al-Bukhari beserta dengan gurunya Ali bin Al-Madini, dan juga mazhabnya Imam Muslim dan yang sependapat dengan beliau. Sebagian mengatakan ini jumhur al-ulama, jumhur muhadditsin. Ya intinya adalah an-anah, kalau dia menggunakan an, maka hukumnya muttasil dengan 2 syarat. An-anah dihukumi muttasil kalau terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, si mu'an'in, rawi yang mengatakan an dari gurunya, dia bukan mudallis. Al-mu'an'in laisa mudallisan. Ya. Jadi syarat yang pertama an-ana itu muttasil kalau si pelakunya bukan seorang mudallis. Syarat yang kedua, subutul liqa' bainahuma walau marrah. Subutul liqa' bainahuma walau marrah. Yakni apa? Sabit terjadinya perjumpaan antara keduanya walaupun cuma 1 kali. Sabit dia pernah bertemu dengan gurunya itu walaupun cuma 1 kali. Ini mazhabnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kapan tidak terpenuhi 2 ini, maka anak-anaknya dihukumi munqati. Jelas ya? Anak-anaknya dihukumi munqati. Kalau misalnya mu'an'innya seorang mudallis, ya berarti hadisnya anak-anaknya dihukumi terputus dan dikategorikan hadisnya mudallas. Dikategorikan hadisnya menjadi mudallas. Atau dia bukan mudallis tapi tidak diketahui dia pernah berjumpa dengannya, maka ini masuk dalam kategori irsalul khafi. Masuk dalam kategori mursal al-khafi. Yaitu dia bukan mudallis tapi tidak ada kepastian dia mendengar darinya. Baik. Ini kesimpulan hukum terkait dengan anak-anak, saya kira antum sudah belajar juga ini di mustalahul hadis. Nah, kemudian beliau menutup pembahasan terkait dengan siyagul ada. Bagaimana sigo yang digunakan oleh seorang ketika menyampaikan hadis kepada orang lain, kepada muridnya.
Wa idza qara'a syaikhu, kalau gurunya yang membaca, murid yang mendengar, guru membaca, murid mendengar, maka murid ketika jadi guru nanti dan menyampaikan kepada muridnya, dia boleh mengatakan apa? Ya juzu lirawi an yaqula haddatsani au akhbarani. Boleh dua-duanya. Jadi ini pendapat yang mengatakan boleh haddatsani akhbarani, pendapatnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan sejumlah ulama seperti Abu Ja'far At-Tahawi ya mengatakan sama saja ini. Haddatsani akhbarani. Tentunya kalau sendiri ya, kalau rame-rame haddatsana akhbarana. Ini katanya kalau guru yang membaca, murid yang mendengar, boleh haddatsani, boleh akhbarani. Tapi kalau sebaliknya, wa idza qara'a huwa 'ala syekh, kalau dia yang membaca kepada guru, dianya si murid yang membaca, guru yang mendengar, maka yaqulu akhbarani, yakni faqat dia hanya boleh mengatakan akhbarani wala yaqulu haddatsani. Enggak boleh dia katakan haddatsani, dan juga tidak boleh dia katakan sami'tu. Kalau guru yang membaca, murid mendengar, boleh dia katakan haddatsani, boleh dia katakan sami'tu, dan boleh juga mengatakan akhbarani menurut pendapat sebagian ulama. Nah, adapun kalau murid yang membaca, guru yang mendengar, maka dia hanya bisa mengatakan akhbarani, akhbarana, tidak mengatakan haddatsani, tidak mengatakan sami'tu. Ya. Adapun pendapat Imam Al-Bukhari mengatakan boleh juga haddatsani, karena akhbarani haddatsani sama saja. Baik. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini sahal dalam masalah ini. Sekarang bagaimana kalau tidak ada yang membaca? Dari membaca dan dari mendengar, cuman ijazah toh. Murid enggak membaca, guru juga enggak membaca. Wa in ajazahu syekhu min ghairi qira'ah. Kalau si guru memberikan ijazah kepadanya tanpa ada yang membaca sama sekali, tidak si guru, tidak si murid, maka sighah adanya fa yaqulu ajazani au akhbarani ijazatan. Baik, dia bisa mengatakan ajazani fulan atau akhbarani ijazatan atau arwihi ijazatan. Nah, di kalangan mutaakhirin ada dua lafaz yang lain yang digunakan untuk bermakna ijazah. Kalau di kalangan mutaqaddimin ya ini ajazani atau akhbarani ijazatan. Adapun di kalangan mutaakhirin ada dua lafaz yang lain yang digunakan untuk ijazah. Yang pertama amba'ani atau amba'ana, dan yang kedua an. Jadi kalau an di zat sanadnya mutaqaddimin ya bermakna tadi, bisa bermakna mendengar, tapi ada kemungkinan gitu. Tapi kalau di sanad-sanad mutaakhirin ditemukan kata an, maka ini apa? Nah, maka yang seperti ini ijazah. Amba'ani di sanadnya mutaqaddimin sama seperti akhbarani. Sama. Amba'ana di sanad mutaqaddimin sama seperti apa? Akhbarana. Tapi amba'ani di sanad mutaakhirin itu bermakna ijazah. Demikian diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nuzhatun Nadhar. Wallahu a'lam bishawab. Sekira cukup. Dengan demikian selesai pembahasan terkait dengan al-akhbar ini. Baik, terkait dengan contoh, ya, terkait dengan contoh hadis mursal ya dari Ibnu Musayyab. 6. Ditemukan bahwa kebanyakan riwayat-riwayat mursalnya Sa'id bin Musayyab itu diriwayatkan dari mertuanya. Siapa mertuanya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kebanyakan riwayatnya Sa'id bin Musayyab yang mursal itu setelah dicek, ternyata dari mertuanya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena itulah dihukumi sanadnya walaupun mursal tapi disahihkan. Jelas ya? Di antara dalil di antara contoh penggunaan Syafi'iyah terhadap mursal Ibnu Musayyab adalah terkait dengan menyolati jenazah setelah dikuburkan. Disebutkan di situ kata Sa'id bin Musayyab anna Sa'din matat
wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghaib. Bahwa seorang sahabiah yang berkunyah Ummu Sa'ad, beliau meninggal ketika Nabi SAW tidak ada di Madinah. Falamma qadima shalla 'alaiha. Setelah datang dari Madinah, beliau dikabari wafatnya, beliau kemudian menyolati jenazahnya, yakni di atas kubur, di kuburannya. Wa qad madha lidzalika syahrun, dan itu sudah lewat sebulan. Jelas ya? Sudah lewat sebulan. Ini mahalul khilaf di kalangan ulama terkait dengan sampai berapa lama jenazah masih boleh disolati di atas di kuburannya. Dalam pendapat salah satu wajah dalam mazhab, dan ini seingat saya mazhabnya merupakan pendapat Hanabilah, yaitu cuma 1 bulan saja paling maksimal setelah kematiannya. Lewat 1 bulan tidak boleh. Nah, pendapatnya Syafi'iyah yang mu'tamad dalam mazhab, walaupun lewat 1 bulan boleh, yang penting masih ada kerangkanya di bawah, masih ada orangnya gitu ya, belum hancur. Dengan dalil asar ini atau hadis mursal ini, Sa'id ibn Musayyab, ya, di mana Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ini mursal isnaduhu sahih wa isnaduhu mursalun sahih. Di mana Ummu Sa'ad meninggal dikatakan wa qad madha lidzalika syahrun, dan sudah berlalu 1 bulan. Tapi masih bisa disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan walaupun lebih sebulan boleh, yang penting diperkirakan masih ada jenazahnya di situ belum hancur. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Sudah ya, ini saya kira selesai penutup pembahasan terkait dengan masalah ini. Nah, pembahasan berikutnya ini pembahasan yang cukup yang paling sulit dalam usul fikih, yaitu babul qiyas. Saya insyaallah taala nattabi al qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.